Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya, yang mana kemarin untuk pembelajaran yang telah lalu kita membahas tentang khitan, dan di sini bab ke-13 kita membahas tentang balik. Nah, jadi balik itu dari usia dini kita diajarkan banyak pengetahuan oleh orang tua, termasuk ilmu agama. Hal itu dilakukan supaya kita dapat menerapkan ilmu tersebut dengan baik jika memasuki usia sudah balik. Jadi usia balik adalah usia setiap manusia sudah bisa menentukan antara baik lawan buruk. Nah, serta sudah dikenai hukum syariat yaitu mukallaf. Jadi pengertian daripada balik itu ya singkat, cukup umur. Dan balik itu berasal dari bahasa Arab bulugh, artinya sampai. Nah, menurut istilah adalah habisnya masa kecil dan sampai seseorang pada batas ia dikenai taklif. Jadi taklif artinya orang yang terkena beban hukum. Nah, jadinya itu wajib menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Orang yang telah memiliki taklif, beban hukum, itu disebut seorang yang mukallaf. Nah, seorang yang sudah balik wajib menjalankan perintah agama dalam hal beribadah, baik ibadah mahdhah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah muamalah, yaitu ibadah muamalah kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada usia ini juga seorang sudah berlaku ketentuan dosa dan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 59 yang menjelaskan begini, yang menjelaskan bahwa seorang anak itu telah memasuki usia balik maka diwajibkan meminta izin terlebih dahulu sebagaimana orang-orang yang telah dewasa ketika masuk rumah. Nah, kemudian ada di sini disebutkan tanda-tanda balik. Nah, yang pertama tanda-tanda balik tersebut yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani secara singkat. Tanda-tanda balik tadi, pertama, seorang anak laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun telah dianggap balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik yang lain. Jadi perhitungan tahun ini didasarkan perhitungan tahun Qamariyah atau Hijriyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar bercerita, "Aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qital wa ana banu arba'a asyarata sanatan falam yujizni wa aradani yaumal khandaqi wa ana banu khamsa asyarata sanatan fa ajazani." Artinya Rasulullah mempertimbangkan diriku untuk bergabung dalam pasukan pada hari Uhud, sedangkan umurku waktu itu 14 tahun. Rasulullah tidak memperbolehkan aku. Dan Rasulullah SAW mempertimbangkan diriku untuk berjuang di pertempuran Khandaq waktu itu umurku 15 tahun, maka Rasulullah memperkenankan aku untuk mengikuti perperangan tersebut. Yang kedua, mengalami ihtilam. Nah, orang Indonesia mengenalnya dengan mimpi basah. Ihtilam ini termasuk hadas besar. Nah, jadi anak laki-laki yang masuk usia balik mengalami ihtilam, hal-hal yang dilarang dalam ihtilam sama lawan perempuan haid tadi. Kecuali puasa, ibadah yang dilarang ini bisa dilaksanakan kembali jika melakukan mandi wajib untuk mengembalikan kesuciannya.
Yang ketiga, keluarnya darah haid. Menurut bahasa, arti haid itu aliran atau sesuatu yang mengalir. Jadi menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ketika waktu-waktu tertentu. Adapun haid itu atau menstruasi menjadi tanda balik hanya mencapai pada usia 12 sampai 15 tahun. Tetapi ada pendapat bahwa haid dapat terjadi ketika anak perempuan berusia 9 tahun secara perkiraan, di mana kekurangan umur 9 tahunnya kurang daripada 16 hari menurut kalender Hijriah. Jadi darah haid adalah kotoran. Seorang perempuan yang mengalami haid tidak boleh melakukan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, tawaf, membaca Quran, dan i'tikaf. Orang perempuan boleh melakukan ibadah kembali saat suci atau darah haid yang keluar itu terhenti. Nah, itu tadi penjelasan tentang balik. Tadi ada 3 tanda-tanda balik tadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Allah barakallahu fiikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.